Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Tetap semangat PJJ-nya di rumah. Salam sehat buat keluarga Anda di rumah. Dan tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan ketika Anda sudah dari luar. Dan tetap jaga jarak ketika Anda sedang berkerumun. Kalau bisa jangan berkerumun lah, karena kalau berkerumun nanti malah ketemu malam kan, jadinya baper. Baik, anak-anak hebatku, hari ini kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, tentunya di kelas 11. Pada substansi ini kita akan coba berbicara tentang keterampilan berbicara. Substansinya adalah ceramah. Tentunya kalau mendengar istilah ceramah, anak-anak di rumah sudah tidak asing ya dengan ceramah. Bahkan saya rasa setiap hari Anda sekarang diceramahin orang tua Anda ya, pagi, siang, sore ya, main HP mulu, bukan belajar atau sekolah, itu ceramah yang membuat Anda sedikit gatal di telinga ya. Baik, substansi dari pertemuan kita hari ini adalah belajar keterampilan berbicara. Saya akan ulas sedikit. Keterampilan berbicara merupakan salah satu 4 keterampilan di dalam berbahasa. Kita skip dulu sampai sini. 4 keterampilan berbahasa itu, yang pertama ada menulis, menyimak, mendengarkan, dan berbicara. Tentunya 4 keterampilan berbicara ini saling berhubungan. Kita nggak bisa gitu. Misal Anda, saya mau jago berbicara, tapi Anda malas literasi, Anda malas mendengarkan, nonsen, nggak bisa, itu harga mati. Mau dibawa ke warung manapun nggak ada harganya gitu, coy. Baik, jadi 4 keterampilan itu tentunya anak-anak semua harus bisa bersinergi, bisa mengolahnya. Walaupun memang pada dasarnya tidak semua individu atau tidak semua manusia itu mempunyai 4-4-nya khusus gitu. Contoh begini, ini sebuah gambaran. Ketika seseorang itu pandai menulis writing gitu kan, dia pandai membuat tulisan fiksi, mengarang dan sebagainya, mengarang bebas gitu kan, itu kan pasti dia berliterasinya adalah membaca. Kenapa membaca? Nah, di saat dia membaca ada disebut dengan pengkodean. Saya akan garis bawahi dulu, ada underline-nya adalah pengkodean. Dalam proses bahasa, pengkodean disebut dengan decoding. Itu menyimpan beberapa kosakata di kepala Anda. Dari mana? Ya dari membaca. Saya ulangi, proses membaca itu adalah pengkodean, menyimpan beberapa kosakata di kepala Anda sehingga ketika Anda melakukan menulis writing, itu kata-kata itu akan keluar, kata-kata itu akan Anda gunakan. Itu malamnya sama. Ketika kita akan berbicara, kita pada proses dulu tuh, impuls dulu yang masuk di kepala kita. Bagaimana ketika kita akan pandai berbicara, kita harus bisa mendengarkan dulu. Kita harus bisa mendengarkan yang baik. Kita mendengarkan dulu, menyimak. Bukankah ketika Anda dilahirkan di dunia, itu nggak bisa ngomong. Nggak mungkin Anda begitu lahir dari ibu Anda, begitu kan Anda bisa langsung bilang, "Mas, saya lapar, minta nasi padang." Nggak mungkin. Itu kan Anda pasti bilang Anda nangis dulu, dan sebagainya. Karena bayi, ia lapar, pipis, ya begitu, itu semuanya dengan kata menangis. Itu menangis merupakan bentuk bahasa yang pertama. Anda pasti mendengar dulu. Mungkin Anda masih ingat ketika usia 1 tahun atau 2 tahun diajarkan, ini ibu, ini ayah. Oh, ibu itu cantik, rambutnya panjang, putih, nggak mungkin kumisan. Oke, saya ulangi. Anda kan diperdengarkan dulu. Nah, ini ibumu. Oke, ibu saya berkerudung, kemudian ibunya mancung putih. Nggak mungkin kumisan bapak kayak saya, gitu kan? Itu tidak ibu. Nah, berarti Anda ada proses, disuruh mendengarkan dulu, kemudian nanti Anda berlatih berbicara. Nah, kemudian juga Anda mungkin masih ingat ketika Anda kelas 1 SD, Anda ini kalau anak-anak di rumah mungkin kalau flashback ketika di SD suka diajarkan yang berbahasa oleh guru SD. Baik, hari ini kita akan mulai mengeja. Ini Budi. Nah, Anda mendengarkan dulu tuh kan ibu guru atau bapak guru Anda. I plus E plus I dibaca ini. Ayo sebutkan bareng-bareng ini. Begitulah dengan sukaria Anda di kelas 1. Tahukah Anda itu adalah proses belajar yang paling dasar ketika Anda akan berbicara. Jadi kalau Anda sering membaca, sering mendengarkan, saya yakin teknik berceramah yang akan nanti Anda gunakan tidak akan sangat sulit. Awalan yang tadi saya bicarakan pada Anda adalah sebuah proses bagaimana pada dasarnya memang manusia sudah bisa berbicara. Saya yakin manusia semuanya bisa berbicara, dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak tuna bicara.
atau tidak ada cacat dari bawaan lahir. Jadi pada dasarnya manusia bisa berbicara, hanya secara konsepnya saja yang akan berbeda. Berikutnya adalah yang akan kita bahas mengenai tentang ceramah, konsepsi dari keterampilan berbicara. Pengertian ceramah terlebih dahulu ini, kalau Anda mencari pengertian ceramah yang sangat hakiki, Anda bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Anda bisa buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia online, bisa di googling, atau kalau saya merangkum dari beberapa ahli di sini adalah ceramah merupakan teknik berbicara di depan orang banyak. Saya tidak panjang-panjang, ceramah merupakan teknik berbicara di depan orang banyak. Di sana ada disebut dengan teknik berbicara di depan orang banyak. Atau kita sedikit luaskan pembahasannya, dan ceramah merupakan kemampuan berbahasa di depan khalayak umum. Kemampuan berbahasa itu adalah mana yang berbicara. Anda, saya yakin, sering berbicara. Kalau saya tanya mungkin berapa jam Anda sering berbicara, oh banyak. Saya 2 jam Pak berbicara sehari, Pak saya 3 jam, Pak saya 4 jam, Pak saya setiap hari berbicara. Saya yakin, karena pada dasarnya berbicara merupakan konsepsi dari sebuah manusia untuk mencapai sebuah informasi. Walaupun kadang ini yang saya sedikit miris, materi yang dibicarakan ini apakah sesuai atau tidak, atau bahasa yang digunakannya baik atau tidak. Saya kalau melihat remaja-remaja hari ini, termasuk saya pun belum gitu suksesi ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang masih ada, kalau bahasa Inggrisnya itu pabaliut, pabaliut itu adalah masih nyampur lah bahasa daerah dan bahasa Indonesia, atau disebut campur kode. Jadi kalau saya melihat remaja, kalau berbicara sebetulnya sudah sering berbicara, hanya tadi konsepnya apakah sudah baku atau tidak. Nah, kembali lagi, apakah Anda sudah banyak mendengarkan kata-kata baku? Apakah kalian sudah sering berbicara menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar? Nah, ini jawabannya ada di diri kita. Jawabannya juga tentu ada di dalam diri kita. Sejauh mana kita sudah mulai belajar? Kita belajar sedikit-sedikit lah, pelan-pelan. Dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya, tentunya konsepsi utamanya adalah Anda mampu menggunakan mahir dan cakap menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, baik secara verbal maupun non-verbal. Kembali lagi pada konsepsi kita hari ini adalah ceramah. Tadi saya memberikan pengertian ceramah adalah sebuah teknik berbicara di depan umum, kemampuan seseorang yang mampu berbicara di depan umum. Siapakah umum itu? Tentunya umum itu adalah orang banyak. Kalau dikatakan banyak, mungkin kalau hitung-hitungan matematika itu lebih dari 1, 2, 3, 4 itu banyak. Tapi kan kalau ceramah itu rata-rata kan hampir 30 orangan ke atas ya, RT-an lah, satu kelurahan, tergantung dari bentuk ceramahnya. Bahkan kalau Anda sudah lihat bentuk-bentuk ceramah, saya rasa di daerah Anda pun sering sekali bertemu dengan konsepsi ceramah, apalagi kalau mendekati hari-hari keagamaan bisa, atau memperingati hari besar agama, itu pasti rata-rata akan mendatangkan seorang dai untuk berceramah. Cuman nanti apakah ceramah itu termasuk ke dalam ceramah yang formal dan tidak, nanti kita ulas secara detail. Jadi kita tadi pengertian ceramah. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan besar. Apakah semua orang bisa berbicara? Apakah anak-anak di rumah bisa berbicara? Coba tanya pada diri Anda, pada dasar diri Anda, apakah saya sudah berbicara? Gak usah lama-lama lah, atau gak usah modus pura-pura mikir 1 jam pelajaran habis mikir doang. Ini biasa nih kalau murid-murid saya mau pokok mikirnya lama, jawabannya enggak. Kebanyakan modus. Jadi kalau pertanyaan apakah semua orang mampu berbicara, saya akan jawab ya. Kenapa? Karena pada dasarnya berbicara, tadi saya di awal tadi adalah kemampuan utama yang dimiliki manusia adalah berbicara. Semua orang akan mampu berbicara. Kan pertanyaan itu kan, apakah semua orang bisa berbicara? Maka jawabannya iya. Kenapa iya? Ya tadi itu, karena manusia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah LED. Apa tuh Pak LED? Listrik ya Pak? Apa TV yang tipis di tembok? Enggak juga sih. LED, L, E, dan D. Jadi kalau kita analisis semuanya adalah limit edukasi device. Makin asing lagi ya buat Anda. Ada cara baca yang mungkin aneh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia
itu sudah dilengkapi LED made in Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Jepang, bukan Cina, atau bukan Jerman. Kalau made in Jepang mungkin ada nanti ke toko spare part, Pak saya mau ganti LED kepala saya, Pak LED ini udah di-upgrade tuh sekian giga biar memorinya lebih banyak, atau mungkin ada datang lagi ke toko elektronik, Pak bisa nggak LED saya mereka diganti dari Kingston itu biar memorinya lebih banyak, kan nggak mungkin. Seumur umur saya belum ada orang ganti LED kecuali kalau orang itu udah mati. Limit Education Device merupakan sebuah otak yang banyak merekam memori untuk keterampilan berbicara. Ini kalau Anda tuh belajar biologi ada disebut dengan otak kecil. Ini makanya kalau bercanda, ini anak-anak kalau bercanda jangan kelewatan, jangan tepak-tepakan kepala itu kalau udah bagian belakang kena tuh yang otak kecil yang bentuknya kuprit itu udah kehilangan keseimbangan. Makanya ini suka ada, Pak, kenapa ya orang kalau habis terbentur kepalanya suka lupa ingatan? Iya itu mungkin dari dunia kena. Jadi proses pengambilan memori ingatan bahasanya terganggu karena LED-nya kena. Ini jadi kita sudah diberikan LED oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ukuran sangat kecil tapi maha dahsyat cara menyimpannya. Wow. Ukuran memori terbesar kita saat ini adalah 1 tera. LED buatan Tuhan, LED buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ukurannya, sangat gedenya. Nah, LED ini berfungsi untuk menganalisis kecakapan berbicara manusia di depan orang banyak. Jadi Anda nggak usah bingung apa sih yang membuat orang itu pandai berbicara, pandai berceramah itu, karena semua orang punya LED. Tinggal ditanya aja nih, tinggal Anda kansnya saya bisa berbicara nggak, dilatih, training, dicoba. Nah, ceramah merupakan sebuah teknik berbicara di depan orang banyak. Ada teknik-tekniknya tentunya. Ada 4 teknik berceramah. Yang pertama ada teknik impromptu, yang kedua ada teknik menghafal, yang ketiga ada teknik membaca naskah ceramah. Ada 3. Kita akan belajar nanti mengenai 3 teknik ceramah dulu nih. Nanti pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke dalam cara menulis naskah ceramah. Kita tekniknya dulu nih. Nanti hari ini setelah anak-anak melihat video saya juga lampirkan nanti materinya. Jadi nggak usah pusing. Untuk pasien menerangkannya terlalu cepat. Pak, saya nggak bisa merekam. Jangan khawatir. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Nanti saya mungkin bagikan di grup WA. Kalau tidak sedia LMS-nya di grup WA. Jadi teman-teman atau anak-anak nggak usah khawatir. Kita akan berdalam dulu ke 3 teknik ceramah hari ini karena Anda tahu dulu tekniknya nih sebelum Anda berpraktik membuat video ceramah. Anda tahu tekniknya dulu. Teknik ceramah disebut dengan impromptu. Impromptu itu adalah improvisasi spontan. Ini biasanya levelan yang sebetulnya udah tinggi nih buat penceramah yang udah tinggi. Jadi dia mau udah sering, jam terbangnya sudah banyak. Begitu tiba-tiba dia diminta, ayo Pak, sesi ceramah, dia tidak menyiapkan konsep, tapi dia mampu berbicara dengan melihat temanya saja. Misal peringatan Maulid Nabi, karena dia sudah sering berbicara di depan orang banyak, dia menggunakan teknik impromptu karena sifatnya tadi spontan. Jadi dia bisa berbicara. Nah, Maulid Nabi dengan hadis dan sebagainya, itu merupakan teknik impromptu. Jadi dia tidak membuat konsep dulu, tidak menulis dulu tuh. Jadi dia langsung naik ke mimbar, dia berbicara mengenai tentang Maulid Nabi. Itu tidak membuat konsep. Contohnya seperti apa? Kalau contohnya yang teknik ceramah impromptu ini bisa dibilang biasanya mereka terjadi dalam waktu yang memang tidak ditentukan. Sesi itu tidak ditentukan. Maka biasanya ceramah impromptu ini tidak formal sebetulnya, non formal. Kemudian disebut dengan teknik menghafal. Kebalikan dari teknik impromptu itu tadi kan tanpa persiapan, tiba-tiba ceramah saja. Tapi karena dia jam terbang ceramahnya sudah banyak, dia udah bagus, sudah bisa. Yang kedua disebut dengan teknik menghafal. Teknik menghafal pada dasarnya adalah sebuah literasi bagaimana Anda membaca kemudian punya tujuan buat menghafal. Ini kadang yang kadang bermasalah, Pak boro-boro menghafal naskah ceramah, Pak jangankan menghafal naskah ceramah, menghafal urutan belanja dari emak saya saja saya suka gagap nih, gitu kan? Anda mungkin pernah mengalami kasus, tolong belikan ibu 1 kilo telur, tolong belikan ibu micin, tolong ibu belikan 1 kilo beras, tolong ibu belikan sampo, kan ada 7 deretan, tiba-tiba Anda menghafal sampai berjalan telur, beras,
sampel, telur sampel ke teman-teman, apa kabar seperti gitu dia lupa tuh gue beli apa ya gitu kan. Nah ini kadang masalah-masalah ketika Anda menghafal itu kurang komunikasi, kurang fokus gitu loh, kurang fokus, kurang apa ya, bahkan kurang menyediakan waktu untuk menghafal. Teknik menghafal ini tentunya Anda menulis dulu tuh, Anda menulis ceramahnya dulu, mulai dari pembukaan, isi dan penutup Anda tulis, setelah tulis Anda baca. Nah, saya punya tips nih biar Anda cepat bisa menghafalkan tulisan ceramah yang sudah Anda tulis tuh. Biasanya kan Anda kalau nulis semangat tuh, nulis naskah ceramah semangat sampai malam-malam gitu kan, naskah ceramah tidak dihafal, banyak juga ya gitu kan. Bisa nggak? Nah ini ada teknik menghafal yang menurut saya sampai hari ini masih menggunakan itu. Jadi kalau anak-anak melihat bapak ibu guru ternyata pintar-pintar yang bisa menghafal selama buku pelajaran, itu ada trik yang Anda tidak ketahui behind skin-nya itu. Saya kalau Anda melihat hari ini mungkin saya juga ini sebenarnya ceramah menghafal, tapi tahukah Anda saya juga membaca buku dulu, bahkan saya masih menggunakan gadget untuk menggunakan gawai. Kalau kita ganti lah gadget, kita kan menggunakan bahasanya. Saya masih menggunakan gawai untuk mengingat bagian-bagian pentingnya saja. Nah, tinggal kita bagian pentingnya ceramah ini saya terangkan. Nanti habis saya berbicara ini, struktur berikutnya adalah saya menjelaskan teknik, baru saya terangkan lagi. Jadi kalau Anda mau belajar teknik menghafal, Anda bikin substansi penting-pentingnya dulu tuh, tulis di kertas kecil. Pembukaan kata-katanya ini. Setelah pembukaan harus runtuh tuh, harus terstruktur. Anda kan nggak mungkin ceramah itu langsung ceramah ini kita langsung pada penutupan, nggak mungkin. Anda pembukaan dulu lah, pembukaan biasa, doa dan sebagainya, habis itu isi dan penutup dan kesimpulan. Nah setelah Anda membuat catatan kecil untuk teknik menghafal, yang berikutnya adalah Anda menyimpan kata-kata kunci di kepala Anda. Ingatnya kata-kata kunci. Saya kan rasanya sama deh, di sebuah mata pelajaran yang membuat sulit siswa SMA Koko itu adalah menghafal, itu biasanya kamu nggak pandai menyimpan kata-kata kuncinya gitu. Pengertian misal agresi militer gitu. Kan itu kan panjang tuh kalau sejarah. Agresi militer itu terjadi ada agresi militer ke-1 dan kedua agresi militer ke-1 terjadi dari ini. Anda tinggal simpan aja sedikit kata kuncinya. Agresi militer ke-1 1928, agresi militer kedua ini misal atau 1945 udah. Agresi militer yang pertama 1908 tokohnya ini. Yang kedua tokoh udah. Tidak kembangkan aja nalarnya gitu. Jadi posisinya Anda skip tuh bagian-bagian pentingnya dulu. Kemudian yang ketiga, teknik naskah membaca ceramah dengan membaca teksnya, yaitu teknik membaca. Nah ini mungkin banyak yang membacakan ceramah ini menggunakan teks untuk membacanya. Ini teknik yang paling dasar, teknik yang boleh Anda lakukan. Nanti saya minta ini sekilas informasi di akhir dari pertemuan kita, bukan hari ini ya, nanti masih ada minggu besok tuh masih tentang menulis ceramahnya teksnya. Setelah 2 kali pertemuan minggu ketiganya proyek Anda membuat video ceramah. Nah nanti teman-teman atau siswa semuanya di rumah yaitu membuat video tentang membuat video ceramah, temanya bebas, boleh baca, saya nggak minta menghafal, boleh baca teks ceramahnya. Teknik yang ketiga adalah teknik dengan membaca teks ceramah. Nah ini membaca teks ceramah ini adalah penceramahnya membuat tulisan dulu. Misal ada undangan besok menjadi penceramah, misal di acara lepas sambut, misal di acara hari besar agama Islam. Nah, dia nulis dulu semalaman. Tulis setelah dapat 2 lembar, dia simpan, kemudian dia bacakan ulang. Atau mungkin bagi anak laki-laki ini yang suka sholat Jumat, itu suka ada disebut khutbah Jumat. Itu rata-rata khutbah Jumat biasanya membaca teks menggunakan bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia ya. Itu disebut dengan ceramah membaca, itu ceramah dengan teknik membaca. Oke. Sampai di sini anak-anak pertemuan kita. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan sedikit ulas dari awal sampai dengan tadi teknik. Yang pertama sebetulnya pengertian ceramah.
pengertian ceramah adalah merupakan teknik berbicara di depan orang atau teknik berbicara di halayak umum. Kalau sudah bicara teknik, berarti ada caranya. Kalau sudah bicara teknik, berarti ada tata caranya, ada aturannya, ada metodenya. Nah itu ya, yang pertama. Yang kesimpulan yang kedua, bahwa teknik berceramah yang biasa dipakai oleh pencapai itu ada 3. Sebetulnya sih banyak kalau kita mengacu pada teori-teori yang lain banyak. Cuma saja yang ada di dalam buku bahasa Indonesia 2013 ini ada 3, yaitu di dalam teknik ceramah tidak ada teknik impromptu yang menekankan pada teknik spontan atau ibaratnya tanpa persiapan dia berceramah di depan orang banyak. Kemudian kedua disebut dengan teknik menghafal. Teknik menghafal ini tentunya penceramah nulis dulu, kemudian dia berlatih, kemudian dia menyimpan poin-poin pentingnya, kemudian dia berceramah tanpa membaca teks. Ini disebut dengan teknik menghafal. Beda dengan impromptu. Kalau impromptu kan kebanyakan improvisasi. Yang penting bagaimana caranya tema Molinari itu nyampe kepada pendengar. Yang ketiga ada disebut dengan teknik membaca. Nah ini teknik membaca tentunya adalah penceramah membuat dulu tulisan tentang ceramah, kemudian dibawakan esok hari di pas saat acara kegiatan atau ceramah. Itu disebut dengan membaca ceramah. Baik, itulah anak-anak hebatku sekalian di rumah mengenai pertemuan kita hari ini tentang ceramah. Saya tidak ada tugas dulu, absennya saya tampilkan di LMS atau nanti kalau LMS itu bermasalah juga buat backupan, nanti saya sebar di WA grup kelasnya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan sebagai bahan belajar Anda kita mulai masuk ke teknik penulisan teks ceramah. Silakan kalau di rumah ada yang mau beli dulu apa itu teks ceramah, mau coba-coba dulu dari pengertian di kamus, silakan. Jadi kita coba Anda mulai terakhirnya nanti di pertemuan ketiganya ada proyek itu membuat video ceramah. Mudah-mudahan tetap sehat di rumah. Ya, saran saya tadi tetap pakai masker kalau keluar, cuci tangan setelah dari Anda bermain. Kemudian jika pun harus tetap keluar, jaga jarak. Ya, tetap standar COVID-19 ini kita lakukan. Agar apa? Agar kita sehat semua, keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kita tetap sehat. Itu saja anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.